Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Firdaus, guru SMA Negeri 4 Murung. Baiklah, saya akan menceritakan masalah PJJ di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Tahun sudah Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Kasus ini dilaporkan Maret 2020. Hingga sampai saat ini November 2020 Indonesia mencapai 448.310 positif. Sehingga berpengaruh dari berbagai sektor. Salah satunya pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di kota tercinta Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Di semua sekolah mau tidak mau, bisa tidak bisa harus melakukan PJJ, belajar jarak jauh atau dari rumah. Mengapa demikian? Apakah belajar di rumah itu tidak efektif? Ya, bagi saya kurang efektif karena saya tidak begitu memahami penjelasan yang diberikan oleh guru melalui media sosial tanpa ada interaksi langsung dengan guru tersebut. Tentu saja, karena dalam metode pembelajaran ini, semua siswa dituntut untuk memiliki telepon pintar. Kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak mampu? Selain itu, muncul beberapa kekhawatiran dari orang tua siswa, mulai dari anak-anaknya lebih sering bermain game dan mengakses konten negatif. Dan belajar di rumah dapat mengganggu saya karena ada banyak keluarga yang di rumah, sehingga dapat mengurangi konsentrasi saya dalam menjawab soal dan memahami soal yang diberikan oleh guru. Kurang efektif karena pelajar merasa bahwa belajar di rumah tidak atau sekurang-kurangnya belum efektif diterapkan, dan tentunya keadaan serba terbatas. Rumah masih kurang efektif sebab hasil yang akan didapatkan siswa masih banyak yang kurang memahami dalam materi. Dan pembelajaran secara daring juga masih terbatas untuk mengajarkan keterampilan praktis, tidak memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan siswa secara langsung dan interaksi yang terbatas. Keadaan ini tidak dapat diterima begitu saja karena pendidikan harus terus berjalan. Belajar di rumah kurang efektif karena jaringan internet menjadi kendala utama siswa dan keterbatasan ekonomi siswa dalam membeli kuota internet. Pembelajaran secara jarak jauh tentu saja kurang efektif dan efisien dibandingkan tatap muka atau normal. Peserta didik yang melakukan PJJ, tidak semua mereka memahami materi yang diberikan oleh guru. Ini keterbatasan waktu, kuota, dan jaringan. Pembelajaran secara jarak jauh ini kebanyakan menggunakan media elektronik, baik menggunakan handphone maupun laptop. Hal ini tentu saja membuat guru kesulitan dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi peserta didik secara keseluruhan. Hal ini tentu terbatas oleh waktu. Dengan adanya pandemi tentu akan merubah suasana proses teknik belajar guru dan peserta didik. Lalu bagaimana cara mereka menghadapi tantangan tersebut? Ya, sedikit menyulitkan karena belajar di rumah berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah saya hanya memfokuskan belajar dan memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Hal ini tentu saja sulit untuk seorang guru karena mereka harus selalu tetap stay di media online dan menerima keluh kesah dari seluruh muridnya. Saya justru lebih sulit belajar dari rumah karena ada banyak gangguan yang bersifat kurang produktif, pikiran yang buyar, dan susah fokus. Sedangkan di rumah banyak hal yang saya fokuskan, seperti mengerjakan pekerjaan rumah sembari mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Menurut saya, metode pembelajaran secara daring ini sedikit menyulitkan bagi kami, sebab metode pembelajarannya yang bervariatif. Membuat metode pembelajaran kini lebih fleksibel belajar di rumah ketimbang belajar dalam kelas, sehingga mulai berkurangnya kedisiplinan siswa. Menurut saya, belajar di rumah sedikit menyulitkan karena konsep belajar dari rumah tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan oleh murid dan guru. Selain itu, dalam penyerahan
penggunaan kuota yang seharusnya digunakan untuk belajar tetapi malah digunakan untuk bermain game. Padahal kita ketahui bahwa penilaian yang diambil itu tidak hanya kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Apakah dengan belajar di rumah siswa kurang memahami pelajaran seperti yang ada di sekolah? Peserta didik yang melakukan PJJ tentu tidak semua dapat memahami materi yang diberikan oleh guru melalui media elektronik. Betul sekali, karena kalau di sekolah guru bisa leluasa menjelaskan materi dan memberikan materi kepada kita. Dan saya pun juga mudah untuk menangkap penjelasan yang diberikan oleh guru. Sedangkan kalau di rumah saya kurang menangkap penjelasan yang diberikan oleh guru karena terkendala oleh beberapa hal seperti yang sering terjadi yaitu gangguan sinyal. Ya, karena dalam kegiatan belajar di rumah ini, siswa dan guru tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ini memungkinkan siswa yang sulit menangkap materi akan ketertinggalan pemahaman. Lalu bagaimana dengan siswa dan guru? Apakah hal ini menyulitkan mereka? Karena semua memiliki kendala yang berbeda-beda. Pembelajaran secara daring ini sedikit menyulitkan bagi kami sebab metode pembelajarannya yang bervariatif. Membuat metode pembelajaran kini lebih fleksibel. Belajar di rumah sedikit menyulitkan karena konsep belajar dari rumah tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan oleh murid dan guru. Justru lebih sulit belajar dari rumah karena ada banyak gangguan yang bersifat kurang konduktif, pikiran yang buyar dan susah fokus. Belajar di rumah ketimbang belajar dalam kelas, sehingga mulai berkurangnya kedisiplinan siswa. Sebagai siswa, kami harus mampu meningkatkan diri untuk sigap dan kreatif dalam membuat sebuah kelas visual. Dengan membutuhkan kontrol diri yang tinggi dari gangguan eksternal. Gangguan eksternal contohnya ketika orang tua meminta bantuan pekerjaan rumah. Dan hal itu dapat membuat anak sulit fokus pada materi pembelajaran. Sehingga tetap fokus dan tidak bosan menatap gawainya dalam belajar, seperti pembuatan video yang menarik. Selain itu juga, guru sangat kesulitan untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pembelajaran jarak jauh ini tentu saja guru harus memiliki strategi dan metode pembelajaran yang tepat, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik. Tentu, materi yang diberikan tidak seluas selama proses pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk peserta didik yang terkendala kuota, jaringan, dan tidak mempunyai handphone, kami mengarahkan peserta didik untuk berkunjung ke rumah guru ataupun guru yang akan mengunjungi rumah peserta didik. Setelah banyak kendala yang kami hadapi, kami mencoba menggunakan berbagai strategi. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran penjas yaitu strategi model stand. Dalam model stand ini saya menggunakan via Zoom. Setelah itu saya membentuk kelompok heterogen. Lalu saya memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Lalu mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh anggota kelompok yang lebih tahu duluan menjelaskan kepada anggota lainnya sampai seluruh anggota dalam kelompok tersebut mengerti. Lalu saya memberikan kuis kepada seluruh siswa. Olahraga apa saja yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui dalam permainan sepak bola? Lalu bagaimana cara melakukan passing yang baik dan benar? Akan tetapi setelah saya mencoba menggunakan strategi model stand ini menggunakan via Zoom, ternyata tidak semua siswa yang bisa ikut bergabung karena terkendala oleh jaringan dan kuota internet. Selama PJJ menggunakan media pembelajaran handphone yaitu melalui WA Group, kami menggunakan pembelajaran salah satunya model pembelajaran program basic learning dalam pembelajaran biologi, materi pertumbuhan dan perkembangan.
Dalam model pembelajaran ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu guru memberikan video atau permasalahan dalam bentuk video yang nanti dikirim ke grup WA belajar siswa. Yang kedua yaitu guru memberikan beberapa pertanyaan permasalahan berkenaan dengan video yang diberikan oleh guru. Guru memberikan video itu tentang proses perkecambahan. Yang ketiga yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi dari beberapa referensi untuk bisa dijawab dan dikirim ke grup WA belajar. Kemudian yang keempat itu ada di sini guru mempersilahkan peserta didik untuk menyampaikan materinya yang mereka dapatkan dari beberapa referensi. Setelah itu guru mengkonfirmasi jawaban peserta didik tersebut. Setelah itu baru memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum evaluasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya berkenaan dengan pendalaman materi pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu baru guru memberikan evaluasi kepada peserta didik. Satu strategi yang saya gunakan yaitu strategi picture and picture. Strategi ini dilakukan dengan cara saya mengirimkan gambar melalui grup WhatsApp. Gambar yang saya kirimkan adalah gambar yang berkaitan dengan materi, yaitu materi kirimkan di grup WhatsApp itu yaitu gambar Pancasila. Lalu guru meminta peserta didik mencari informasi dari berbagai macam sumber tentang makna dari kelima sila, dan guru juga meminta peserta didik mencari dapatkan dokumentasi bagaimana cara menerapkan dari kelima sila tersebut. Waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Untuk peserta didik SMA Negeri 4 Murung, tetap semangat, Optimis, Dalam menuntut ilmu, biarkan COVID-19 ini turunkan semangat, belajar. Kita hadapi dengan kobaran semangat belajar agar menjadi generasi penerus bangsa. yang cerdas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maju bersama, hebat semua.